Pemirsa, kekalahan Ganjar Mahfud di Bali yang kerap disebut kandang banteng pada pemilu 2024 menjadi kekalahan pertama bagi calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mengingat sejak pemilu 2004 hingga 2019, capres yang diusung PDI Perjuangan selalu menang di Bali atas lawan-lawannya. Beberapa faktor penyebab kekalahan itu dibeberkan pengamat politik Hadi Pratnyana. Hingga 1 Maret 2024 pukul 10 WITA dikutip dari laman resmi KPU RI, suara capres nomor urut 02 Prabowo Gibran masih unggul di Bali dengan perolehan suara 52,92%, mengungguli perolehan suara capres nomor urut 03 Ganjar Mahfud dengan perolehan suara 43,85% dan capres nomor urut 01 Anies Mohaimin dengan perolehan suara 3,23%. Data tersebut baru masuk sebesar 56,78%. Menurut Hadi Pradnyana, yang juga dosen FISIP Universitas Warmadewa ini, ada 4 faktor kekalahan Ganjar Mahfud di Bali, yakni pertama, faktor Jokowi, karena efek Jokowi berpengaruh sangat dalam pada pemilih di level grassroots. Ketika pada pemilu 2024 ini kampanye Ganjar tidak dihadiri Jokowi, sehingga menurunkan animo publik Bali dalam memilih Ganjar Mahfud. Menurutnya, hal tersebut tidak hanya terjadi di Bali namun juga di tingkat nasional. Faktor kedua adalah sentimen negatif publik terhadap Ketua Umum PDIP dan beberapa petinggi PDIP. Faktor ketiga adalah publik Bali masih mengingat bahwa sosok Ganjar Pranowo menolak Piala Dunia U20 dan kampanye akbar Ganjar Mahfud di Bali tidak bisa menarik massa secara masif. Setidaknya saya mencatat 4 sampai 5 faktor utama yang membuat suara PDIP sangat kontradiktif di sini. Presidennya kalah, tapi legislatifnya menang. Yang pertama, yang paling penting adalah faktor Jokowi. Jokowi efek ya. Kita harus membuka mata lebih luas lagi bahwa faktor Jokowi ini betul-betul dalam sekali dalam pemilih di level grassroots. Ketidakhadiran Jokowi dalam kampanye-kampanye Ganjar di Bali itu sedikit banyak telah menurunkan animo publik Bali untuk memilih Ganjar Mahfud. Itu salah satunya, dan saya rasa itu tidak hanya terjadi di Bali tapi juga terjadi di level nasional. Kemudian faktor yang kedua adalah masih dari internal PDIP, yaitu sentimen negatif publik terhadap Ketua Umum PDIP dan beberapa petinggi-petinggi partai PDIP. Dan faktor ketiga yang saya rasa juga tidak kalah pentingnya adalah publik Bali masih mengingat bagaimana sosok Ganjar Pranowo menolak Piala Dunia U20. Begitu Ganjar Pranowo dan Pak Wayan Koster menyatakan bahwa menolak Piala Dunia U20 karena alasan kehadiran Israel, itu di luar dari konteksnya apa, tapi secara efeknya kepada masyarakat Bali itu tentu negatif. Kemudian faktor berikutnya yang saya nilai juga tidak kalah pentingnya adalah kampanye akbar pasangan Ganjar Mahfud di Bali tidak cukup menarik perhatian publik semasif di era Jokowi. Ditambahkan faktor lainnya adalah militansi kader PDIP di akar rumput tidak semasif pada waktu Pilpres 2014 dan 2019. Selain faktor partai juga adalah faktor relawan, mengingat Pilpres 2014 dan 2019 relawan Jokowi sangat masif, namun hal itu tidak ada gaungnya di Pilpres 2024 untuk Capres Ganjar Mahfud. Indrawan, Bali TV.